Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan fiskal yang merupakan seri kedua dari KD 5 kelas 11 SMA. Nah, pada video seri ke-1, kita sudah mempelajari tentang kebijakan moneter. Ini terkait dengan kebijakan fiskal. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk channel Natagama Televisi. Saya ingatkan kembali ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, karena itu mudah bagi Anda tetapi sangat berarti bagi kami. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Saya ingatkan juga ya, tonton tayangan ini sampai selesai agar nanti kalian tidak gagal paham. Oke, mari kita simak materinya. Sahabat Natagama Televisi, inilah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai melalui pembelajaran video ini. Yang pertama, memahami definisi kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua, instrumen kebijakan fiskal. Yang ketiga, bentuk kebijakan fiskal. Dan yang keempat, tujuan kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita masuk nih ke pokok pembahasan utama yaitu tentang kebijakan fiskal, kita review kembali ke video seri sebelumnya yaitu tentang kebijakan moneter. Karena kedua kebijakan ini saling berkaitan dalam rangka mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Nah, mari kita lihat di sini di mana letak perbedaan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, ada beberapa dasar perbandingan di sini. Yang pertama, berdasarkan dari pengertiannya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian, dasar perbandingan yang kedua dari pelaksananya. Kebijakan moneter ini pelaksananya bank sentral, sementara kebijakan fiskal pelaksananya adalah Kementerian Keuangan. Kemudian dari sifatnya, kebijakan moneter ini bisa berubah bergantung pada kondisi perekonomian. Kapanpun itu kebijakan moneter itu bisa diambil oleh bank sentral. Sementara kebijakan fiskal itu berubah setiap tahun karena melalui APBN yang harus ditetapkan oleh DPR. Tetapi nanti pada kondisi tertentu bisa aja ini nanti ada revisi terhadap kebijakan fiskal. Kemudian yang berikutnya, kebijakan moneter di sini berhubungan dengan perbankan, sementara kebijakan fiskal itu berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, perbandingan yang berikutnya, pengaruh politik. Dalam kebijakan moneter itu tidak ada pengaruh politik. Dalam kebijakan fiskal jelas ya ada pengaruh politik. Mau kemana ini arah negara ya tergantung siapa yang memerintah. Jadi tergantung politik di sini. Kebijakan fiskal itu erat kaitannya dengan politik yang dilakukan pemerintah. Nah, dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi, maka di antara kedua kebijakan itu, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, harus ada sinkronisasi sehingga tidak saling berlawanan. Ketika pemerintah mau bergerak ke arah A, maka bank sentral pun harus bergerak ke arah yang sama. Nah, selain itu, ada kebijakan lain nih yang langsung bersentuhan dengan pelaku usaha di masyarakat yang dikenal dengan istilah kebijakan sektor real. Nah, mari kita simak ya ke pokok pembahasan utama. Kita akan mempelajari lebih jauh tentang kebijakan fiskal. Nah, apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dengan tujuan mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, ada beberapa instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, penerimaan pajak. Yang kedua, belanja pemerintah. Dan yang ketiga, transfer pemerintah. Nah, ketiga instrumen ini ada dalam APBN. Sehingga ada juga yang mengatakan instrumen kebijakan fiskal itu adalah APBN. Ya, mari kita simak nih satu persatu tiap-tiap instrumen ini. Jadi ini instrumen kebijakan fiskal nih. Kita sudah masuk ke indikator pencapaian yang kedua ya. Kalau tadi pertama definisi kebijakan fiskal, yang kedua adalah instrumen kebijakan fiskal. Jadi ada 3 instrumen tadi. Pertama pajak. Nah, dengan instrumen pajak ini pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian, misalnya dengan menaikkan atau menurunkan tarif
pajak. Bisa pula dengan cara memperluas objek pajak atau menghapus objek pajak dan sebagainya. Tergantung nanti sasaran ekonomi apa yang akan dicapai. Kemudian instrumen yang kedua adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah adalah pengeluaran negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Misalnya untuk pembayaran gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Nah, melalui instrumen ini, atau melalui instrumen belanja pemerintah ini, itu belanja pemerintah nanti dapat dinaikkan atau diturunkan. Kemudian instrumen yang ketiga, pembayaran transfer pemerintah, adalah pembayaran pendapatan dari pemerintah kepada masyarakat tanpa harus ada imbalan atas jasa yang diberikan kepada pemerintah. Contohnya, pembayaran pensiun, tunjangan pengangguran, jaminan sosial, tunjangan prakerja, dan sebagainya, beasiswa, subsidi, masuk nih dalam kategori transfer pemerintah. Nah, inilah 3 instrumen dari kebijakan fiskal yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yaitu Anda memahami bentuk-bentuk kebijakan fiskal. Ada 2 bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif dan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. 2 kebijakan ini saling berlawanan. Nah, mari kita simak ya. Kebijakan fiskal kontraktif itu dilakukan dengan cara mengurangi belanja pemerintah, mengurangi transfer pemerintah, dan meningkatkan pajak. Sedangkan yang bersifat ekspansif dilakukan dengan cara menambah belanja pemerintah, menambah transfer payment, dan mengurangi tingkat pajak. Jadi kebalikannya di sini. Nah, apa tujuan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif? Yaitu bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat berlebihan, itu nanti pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif. Nah, tujuan yang lainnya misalnya untuk mengatasi inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif itu misalnya bertujuan untuk menaikkan daya beli masyarakat, mengatasi pengangguran, yang akhirnya tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Nah, kalau kita cermati, kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif ini nanti akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal ekspansif nanti akan berdampak menambah jumlah uang yang beredar. Meskipun itu bukan tujuan utamanya ya. Kalau tujuan utama dari kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral memang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Tapi tujuan kebijakan fiskal tidak ke arah situ. Tetapi nanti akan ke sana dampaknya. Kebijakan fiskal yang sifatnya kontraktif itu nanti akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal yang ekspansif menambah jumlah uang yang beredar. Atau gampangnya seperti ini, kebijakan fiskal yang kontraktif itu ibarat rem. Kalau dalam mobil ya, ini remnya. Kebijakan fiskal yang ekspansif adalah gasnya. Nah, kapan pemerintah ini menginjak rem dan kemudian atau menginjak pedal gas, ya tergantung nanti kondisi perekonomian apa yang sedang terjadi atau tujuan ekonomi apa yang akan kita capai. Ketika perekonomian sudah terlalu panas, kegiatan ekonomi sudah terlalu tinggi, maka nanti harus direm. Ketika kegiatan ekonomi sedang melemah, maka perlu digas. Dibuatlah kebijakan ekonomi yang bersifat ekspansif. Seperti kondisi sekarang ini, saat resesi yang terjadi di masa pandemi COVID tahun 2020 ini, kegiatan ekonomi sedang mengalami penurunan. Maka pemerintah harus menginjak pedal gas ya. Dilakukanlah kebijakan-kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Paham konsep itu? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, berdasarkan sistem anggaran atau perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran, maka di sini ada 4 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang. Apa itu kebijakan anggaran berimbang? Adalah bentuk kebijakan yang mengatur agar realisasi penerimaan itu sama dengan realisasi pengeluaran negara. Jadi penerimaan sama dengan pengeluaran, berimbang. Kemudian yang kedua, kebijakan anggaran dinamis. Nah, apa itu kebijakan anggaran dinamis? Adalah kebijakan fiskal di mana di sini mengatur agar anggaran itu selalu meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya dan diupayakan peningkatan pendapatan serta penghematan dalam pengeluarannya agar nanti ada tabungan pemerintah. Diupayakan supaya meningkat dibanding tahun sebelumnya dan diupayakan supaya ada peningkatan pendapatan serta penghematan dalam pengeluaran. Namun di sini juga terbuka pula nanti kemungkinan sisi pengeluaran itu meningkat sehingga nanti anggaran belanja negara itu kembali lagi pada posisi berimbang ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan anggaran yang sifatnya surplus adalah bentuk kebijakan dengan cara menyusun penerimaan itu lebih besar dibanding pengeluarannya. Sedangkan kebijakan anggaran defisit adalah kebalikannya, adalah bentuk kebijakan dengan cara menyusun penerimaan itu lebih kecil dibanding pengeluarannya. Jadi ada yang dipatok itu seimbang, ada yang pengeluarannya lebih besar yang disebut sebagai defisit, ada juga yang disusun atau dibentuk di mana penerimaannya yang lebih besar yang disebut sebagai kebijakan surplus. Ada pula di sini yang tidak seketat dipatok seperti itu. Ya, itulah yang disebut sebagai kebijakan anggaran dinamis. Sekarang kita masuk nih ke indikator pencapaian kompetensi yang keempat, yaitu Anda memahami apa tujuan kebijakan fiskal. Nah, tujuan kebijakan fiskal di sini berbeda dengan kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter itu memiliki tujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat harga dan jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan fiskal itu memiliki tujuan yang lebih luas, tidak sekedar itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan dalam slide awal, ketika membahas kebijakan ekonomi yang sifatnya ekspansif dan kontraktif, itu nanti pada akhirnya kebijakan fiskal juga bisa berimplikasi terhadap jumlah uang yang beredar, meskipun di situ bukan tujuan utama dari kebijakan fiskal. Misalnya kebijakan ekonomi yang sifatnya ekspansif itu nanti akan menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal yang sifatnya kontraktif akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tapi sekali lagi ya, itu bukan tujuan utamanya. Nah, tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah ini menganggap pertumbuhan ekonomi itu melambat, tidak sesuai dengan target yang diinginkan, maka pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif agar nanti bisa mendorong atau memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus bisa menurunkan tingkat pajak, menambah pengeluaran pemerintah, yang pada akhirnya nanti akan mendorong terjadinya kegiatan ekonomi. Nah, begitu kegiatan ekonomi meningkat, maka nanti akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua atau yang B, kebijakan fiskal ini juga bisa bertujuan untuk mendorong laju investasi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah harus bisa menciptakan iklim investasi yang baik bagi para investor. Misalnya dengan cara menurunkan tingkat pajak, membebaskan pajak. Ini nanti akan mendorong para investor untuk masuk. Nah, begitu investor nanti sudah masuk, maka kita bisa mencapai tujuan yang ketiga di situ, membuka kesempatan kerja yang luas atau mengurangi pengangguran. Masuk nih ke tujuan C. Kemudian yang keempat, melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga ini bisa melakukan stabilitas terhadap harga barang dan jasa. Jadi stabilitas harga barang dan jasa juga ini bukan hanya dilakukan oleh bank sentral, tapi bisa pula dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, ketika terjadi inflasi yang diakibatkan oleh daya beli masyarakat berlebihan, maka pemerintah melalui kebijakan fiskal bisa saja nanti menaikkan tingkat pajak supaya nanti daya beli masyarakat ini menurun. Kemudian yang kelima,
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah bisa melakukan pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Kepada mereka golongan yang ekonominya mampu, pemerintah bisa mengenakan pajak. Nah, pajak yang sudah diambil dari golongan ekonomi mampu ini, nanti melalui transfer pemerintah, pemerintah bisa memberikan kepada mereka golongan ekonomi yang kurang mampu. Misalnya melalui subsidi, melalui bantuan langsung tunai, ada istilah kartu prakerja, dan sebagainya. Nah, inilah bentuk upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Jadi itulah tujuan-tujuan kebijakan fiskal. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa berikan like untuk video ini. Jika ada saran, ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share kepada yang lain. Dan saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, aktifkan loncengnya agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.